Ada kembali di Sido Malam, pemirsa. Pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang tiba di Kota Madinah sudah dimulai. Proses pembagian menjadi bagian penting dari sistem identitas digital jamaah selama berada di Tanah Suci. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Jemaah diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan kartu tersebut. Kepala Daker Madinah, M. Lutfi Maki, menjelaskan bahwa kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Ya, karena ini sebagai pengganti identitas ya, atau pengganti visa, karena kartu ini disebut smart card. Jadi ketika nanti jamaah haji memasuki kota Mekah, memasuki Armina pada fase puncak, pemerintah Arab Saudi melalui syarikat akan melihat bahwa jamaah ini memang betul jamaah haji dari Indonesia dengan membuktikan kartu nusuk ini. Saat puncak haji, petugas akan memeriksa kartu nusuk untuk memastikan jemaah terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun saat keluar hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan Wahyudi, iNews melaporkan. Jemaah calon haji kloter 1 gelombang pertama sudah berada di Madinah, Arab Saudi. Kedatangan jemaah calon haji disambut perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jemaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Calon jemaah haji gelombang pertama telah mulai melakukan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi. Sebelumnya sejumlah kelompok terbang gelombang pertama asal Indonesia telah tiba sejak hari Sabtu. Para calon jemaah haji akan tinggal di Madinah selama 8 hingga 9 hari sebelum bertolak ke Mekah menjelang puncak haji. Sebagian jemaah mulai melakukan salat arba'in, yaitu ibadah salat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu atau 8 hari berturut-turut. Namun calon jemaah haji diimbau untuk menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk salat arba'in di Masjid Nabawi karena hukumnya sunnah. Jemaah pun diimbau untuk menyimpan energi dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Pemandangan tak biasa terlihat di area tawaf di Masjidil Haram Mekah yang tampak sepi jemaah.
Ka'bah yang sepi dari jemaah haji menjadi penanda dimulainya musim haji. Inilah suasana di Mataf pada Jumat waktu Arab Saudi. Area tawaf tampak sepi jemaah. Area yang biasanya dipadati jutaan umat muslim ini tampak lengang. Hanya diisi oleh sejumlah kecil jemaah haji yang baru tiba. Sepinya Mataf menjadi penanda dimulainya musim haji tahunan, sekaligus berakhirnya musim umroh. Situasi ini merupakan dampak langsung penegakan larangan tinggal di Makkah pemegang visa non-haji. Peraturan ini efektif berlaku sejak 29 April lalu hingga berakhirnya musim haji. Otoritas Arab Saudi tengah gencar mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dengan berbagai langkah ketat, penegakan aturan ketat diharapkan arus jemaah haji lebih terkontrol dan fokus pada mereka yang memiliki izin resmi. Masjidil Haram diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah jemaah secara bertahap dalam beberapa hari mendatang, seiring kedatangan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia. Sebanyak 390 jemaah calon haji kloter 8 asal Tangerang, Banten tiba di asrama haji Pondok Gede pada Sabtu pagi. 390 calon jemaah haji ini akan melakukan pengecekan administrasi dan transit terlebih dahulu sebelum dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Minggu. Kloter 8 jemaah calon haji asal Tangerang, Banten tiba di asrama haji Pondok Gede pada Sabtu 3 Mei 2025. 390 calon jemaah haji ini tiba pada pukul 8 pagi untuk melakukan rangkaian pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Hari ini dijadwalkan terdapat 4 kloter dengan total 1.600 calon jemaah haji yang tiba dan transit di asrama haji Pondok Gede. Para jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju Tanah Suci pada hari Minggu besok. Sejumlah jemaah asal Tangerang mengaku lega karena akhirnya dapat melaksanakan ibadah haji setelah penantian selama belasan tahun. Alhamdulillah, yang pertama kami sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan tahun ini bisa menjalankan ibadah haji. Yang dimana kami juga sudah menunggu kurang lebih hampir 12-13 tahun ya. Dari waktu pendaftaran bersama istri dan anak saya waktu itu daftar. Seperti itu. Dan jadi tentu saja kami sangat berbahagia akan menjadi tamu Allah, insya Allah akan berangkat besok. Alhamdulillah ya, karena kan ini panggilan ini juga cukup lama sudah menunggunya 13 tahun dan jarang-jarang juga, dan ini Alhamdulillah dapat kesempatan untuk berangkat bersama orang tua. Jadi Alhamdulillahnya sangat berbahagia tentunya karena justru anak-anak muda 22 tahun ini cukup jarang ya untuk berangkat haji di umur saat ini, dan insya Allah bisa mendampingi orang tua juga dan menjadi tamu Allah dan pulang selamat sampai ke tanah air lagi nantinya. Hingga akhir periode keberangkatan haji pada 31 Mei nanti, asrama haji Pondok Gede akan menjadi tempat transit lebih dari 24.000 calon jemaah haji asal DKI Jakarta dan Banten sebelum berangkat ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Amri Darida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Jemaah calon haji kloter 1 gelombang pertama sudah berada di Madinah, Arab Saudi. Kedatangan jemaah calon haji disambut perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG 1
dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jamaah JKG1 berjalan dengan lancar, meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, tangis haru mewarnai pelepasan ratusan jemaah calon haji dari Tangerang, Banten. Para jemaah calon haji ini akan beribadah di Tanah Suci selama sekitar 40 hari. Suasana haru menyelimuti pelepasan calon haji asal kota Tangerang di pelataran Masjid Raya Al-Azom, kota Tangerang. Ratusan keluarga tak kuasa menahan tangis saat melepas keberangkatan orang tercinta menuju ke Tanah Suci. Sebanyak 393 calon haji yang tergabung dalam Kloter 1 Provinsi Banten atau Kloter 2 Nasional secara resmi dilepas Wakil Gubernur Banten dan didampingi Wali Kota Tangerang menuju Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pelepasan ini menjadi momen yang penuh haru, mengingat sebagian besar jamaah telah menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kita juga sudah melakukan kolaborasi sama provinsi dan pusat berkaitan dengan persiapan asrama haji yang ada di asrama haji provinsi yang ada di Kota Tangerang, kaitan dengan jalan. Provinsi juga kemarin sudah melakukan peninjauan juga, baik jalan Asimasari maupun jalan masuk ke dalam termasuk tempat parkir. Sebagai informasi, total calon jemaah haji asal kota Tangerang pada tahun ini berjumlah hampir 1.950 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Menabung selama belasan tahun, pasangan suami istri di Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil pergi haji di tahun 2025. Mereka berdua mengumpulkan biaya haji mulai dari pendaftaran hingga pelunasan dari jerih payah berjualan koran, gorengan hingga menjadi buruh pabrik. Inilah Muhammad Kasyadi, lansia berusia 68 tahun yang setiap hari berjualan koran di sebuah kios di Jalan Ayam Muruk, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur. Tahun ini, Kasyadi bersama sang istri akan mewujudkan impian besarnya pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dari hasil bekerja sebagai loper koran, Kasyadi menabung sejak belasan tahun silam, tepatnya pada tahun 2012. Dibantu oleh sang istri yang juga bekerja sebagai penjual gorengan. Sebelumnya Kasyadi juga pernah bekerja sebagai buruh pabrik. Setelah menunggu lama di tahun 2025, pasangan suami istri ini berhasil melunasi seluruh biaya haji dengan menjual sebuah mobil yang dibeli dari hasil menabung selama bertahun-tahun hasil berjualan koran dan gorengan. Sejak tahun 82 saya jadi karyawan. Kemudian saya jualan koran. Di tahun sekitar ONH, dulu istilahnya ONH ya, ONH itu masih 15 juta, saya itu sudah kepingin ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Oh enggak, tidak perlu kaya, yang penting niat dan daftar. Kalau niat dong, dan daftar ya bagaimana? Nah, saya ini kepingin sembahyang asar, tapi tidak niat, tidak wudhu, ya itu harus niat. Kasyadi bersama istri akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tanggal 29 Mei 2025. Tergabung dalam pemberangkatan gelombang kedua untuk wilayah Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews
melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا